Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul The Lost Bus tahun 2025. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di sebuah wilayah yang bernama Paradise, California, tepatnya pada tanggal 7 November 2018, tepat pukul 4 sore hari, seorang supir bus sekolah yang bernama Kevin sedang mengantarkan anak-anak ke rumah mereka masing-masing. Setelah mengantarkan semua murid, Kevin yang menggunakan bus dengan kode 963 melapor ke pangkalan kalau ia sedang berada dalam perjalanan menuju ke sana. Setibanya di lokasi, Kevin yang membutuhkan uang karena ekonominya yang sedang hancur, meminta bosnya di sana yang bernama Ruby untuk memberikannya pekerjaan tambahan. Sedikit informasi, selain ekonomi yang sedang hancur, hubungan rumah tangga Kevin juga sedang tidak baik-baik saja, di mana ia baru saja bercerai dengan istrinya. Pulang ke rumah, Kevin bertemu dengan ibunya yang ternyata kini Kevin tak punya lagi tempat tinggal dan hal itu membuat ia terpaksa untuk tinggal bersama sang ibu. Di samping itu juga terlihat kalau anak satu-satunya Kevin yang bernama Shawn sedang bersantai sejenak di dalam kamar. Karena hubungan kedua orang tuanya yang kacau, Shawn kerap kali menyendiri dan tidak mau mendengarkan omongan orang tuanya, dan ia malah membenci mereka berdua. Saat itu karena anjing peliharaannya yang sedang sakit, Kevin membawa anjingnya untuk berobat ke dokter hewan. Tapi tanpa sepengetahuan Kevin, di luar angin sangatlah kencang, membuat salah satu kabel listrik terputus dan berakibatkan sebuah kebakaran hebat. Beberapa waktu kemudian, Kevin kembali ke pangkalan untuk mengambil kerja lemburnya. Hey, Kevin. Thank you, sir. Di sisi lain, seorang supir bus yang melihat kebakaran tersebut melapor kepada pihak damkar untuk segera memadamkan api itu. Laporan itu pun langsung membuat beberapa anggota pemadam kebakaran yang sedang menikmati hari bersantai mereka seketika syok dan bergegas pergi ke lokasi kejadian. Sementara itu, Kevin kini sedang menjemput beberapa murid yang hendak pergi ke sekolah. Setibanya di lokasi, para anggota pemadam mempunyai masalah sebab lokasi dari kebakaran tersebut berada tepat di lereng gunung dan sulit sekali mengakses kendaraan serta peralatan mereka ke tempat itu. Kembali ke Kevin yang baru saja mengantar semua murid ke sekolah. Tak lama, ia dihubungi oleh ibunya yang mengatakan kalau Shawn muntah-muntah. Belum juga pembicaraan mereka selesai, Ruby tiba-tiba menghubungi Kevin untuk segera pergi ke pangkalan. Namun karena mobilnya yang kehabisan bahan bakar, Kevin pun meminta izin lebih dulu untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Singkat cerita, para pemadam kebakaran pun membagi tugas mereka karena api yang bisa saja merambat ke pemukiman warga. Untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang bisa saja terjadi, para pemadam memberi sinyal peringatan agar semua warga di wilayah Paradise segera mengevakuasi diri mereka masing-masing. Tak butuh waktu lama, para pemadam mendapat informasi kalau kini kebakaran sudah menyebar luas dan menjadi 2 titik. Maka dari itu, salah seorang anggota di sana menyarankan agar mereka memadamkan listrik lebih dulu sebelum semuanya menjadi terlambat. Tanpa diduga, seorang petugas ambulans yang berniat untuk menolong warga kini sedang terjebak di tengah-tengah api yang berkobar luas.
Terlihat jelas akibat kebakaran itu, kekacauan pun terjadi di mana-mana dan ada juga beberapa orang yang terbakar karena angin yang menghempas membawa api dengan sangat kencang. Sesampainya petugas ambulans yang bernama Hopkins ini di lokasi, ia segera menyuruh beberapa orang untuk masuk ke dalam mobil. Hurry up, let's go. We're on time. 2136. Be advised. Sayang, situasi sudah tidak memungkinkan karena banyak sekali warga yang masih tertinggal dan berada di tempat itu. Tak ada cara lain, Hopkins harus menggunakan inisiatifnya untuk membawa beberapa orang lebih dulu ke tempat aman. Di waktu yang bersamaan, tanpa memperdulikan perintah dari Ruby yang menyuruhnya untuk segera ke pangkalan dan memeriksa keadaan mobil, Kevin yang khawatir dengan kesehatan Sean memilih untuk pergi ke apotek dan membeli beberapa obat untuk Sean. He's 15 actually. Yeah, he's 15. Oh, yeah. Fine, great. Thank you. Great, go ahead. What's going on, Kevin? Mantan istri Kevin yaitu Linda yang tahu kalau anak mereka bolos sekolah dan kini sedang sakit, berniat untuk menjemput dan membawa Sean. Kevin yang tidak ingin jauh lagi dengan Sean melarang Linda untuk melakukan itu, di mana Kevin berjanji akan mengurus Sean dengan baik-baik. Di sisi lain, karena api yang lagi-lagi semakin membesar, pihak pemadam harus menggunakan pesawat terbang untuk berusaha memadamkan api itu. Mereka juga menaburkan sebuah serat yang saya sendiri nggak tahu namanya apa, tapi seharusnya dapat menghalau kebakaran tersebut. Sayang, secara tidak terduga, rupanya usaha mereka sia-sia dan kini Hopkins dengan beberapa warga yang ia bawa terjebak di tengah-tengah kebakaran itu. Karena tidak ada jalan lain lagi, Hopkins pun menyuruh semua warga untuk berlari ke dalam danau dan berlindung dari api yang semakin membesar. Para pemadam yang mendapat laporan terbaru sudah mengutus banyak sekali mobil pemadam ke lokasi Hopkins. Sayangnya, karena api yang menumbangkan pohon-pohon di sana, mobil-mobil pemadam harus memutar arah untuk mencapai lokasi Hopkins saat ini. Balai kota yang menerima perintah untuk mengevakuasi para warga langsung bergegas untuk melakukannya. Tapi secara tak terduga, rupanya saluran telepon mereka mati total dan jaringan internet tiba-tiba mengalami sebuah trouble. Sementara itu di sekolah, para murid semakin ketakutan melihat kepulan asap yang membesar dan mendekati mereka. Seorang guru di sana yang bernama Mary mencoba untuk menenangkan para murid dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Kevin yang sedang berada di perjalanan pulang ke rumahnya mendapat info dari Ruby kalau jaringan komunikasi mereka bermasalah. Ruby juga menambahkan kalau para supir harus segera menjemput anak-anak sebab pemerintah menyuruh mereka untuk segera pergi melalui jalur evakuasi karena kebakaran yang sedang melanda di wilayah tersebut. Kevin yang memikirkan nasib para murid itu terpaksa mengurungkan niatnya untuk pulang dan memutuskan menjemput para murid. Sementara di sisi lain, para pemadam masih sibuk berjibaku melawan api yang terus-menerus melebar luas karena angin yang sangat kencang. Singkat cerita, Kevin pun akhirnya tiba di sekolah dan meminta Mary untuk segera mengevakuasi dan menuntun para murid agar masuk ke dalam bus. Kevin juga mencoba untuk menjelaskan situasi saat ini yang mengharuskan mereka untuk cepat menuju ke tempat evakuasi. If you're ready, raise your hand. Yeah, if we get a move on, yes. Find a seat on the bus. Everything Kevin says, okay? Karena situasi inilah terjadi kemacetan yang sangat parah, membuat Kevin terlambat untuk mengantarkan para murid. Dalam hati kecilnya, Kevin juga takut jika api akan cepat menyambar ke wilayah itu. Untuk berjaga-jaga, Kevin pun tak peduli dengan omongan Mary yang menyuruhnya tetap berada di dalam jalur, di mana sekarang Kevin nekat mengambil jalan lain agar mereka bisa tiba lebih cepat. What the hell is your... Secara mengejutkan, kebakaran yang terjadi ternyata sangat cepat menyebar luas, membuat pihak pemadam sangat kesulitan untuk mengevakuasi para warga yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Mereka semua kini harus memutar otak bagaimana cara cepat untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang sebanyak itu.
Di lain situasi, Kevin yang sadar kalau situasi seperti ini akan terus membuat mereka terjebak. Kevin pun akhirnya menyuruh Mary untuk mengambil kemudi sebentar saja, karena Kevin akan mengatur lalu lintas supaya bus yang mereka tumpangi bisa lolos dari kemacetan. Sekarang, Kevin pun sedikit lagi bisa mengantarkan para murid ke tempat evakuasi yang dimana jarak terpaut 1 menit saja. Mary sangat senang dan menyuruh para murid untuk segera bersiap-siap saat itu juga. Setibanya mereka di lokasi, sangat mencengangkan di mana lokasi evakuasi mereka sudahlah dilahap si jago merah. Lalu ketika Mary bersama Kevin mengecek lokasi, rupanya sudah tidak ada lagi orang di wilayah tersebut. Alhasil mau tidak mau mereka lebih dulu harus keluar dari lingkaran api ini. Karena jika mereka tetap berada di tengah-tengah situasi chaos tersebut, mereka bisa dilalap oleh api yang terus semakin membesar. Di tengah perjalanan, secara mengejutkan mobil yang mereka tumpangi hendak dijarah oleh beberapa orang yang memanfaatkan situasi ini. Untungnya, atas kerjasama yang sangat baik, Mary dan Kevin berhasil membuat para penjahat itu merasa jerah dan mereka dapat lolos dari wilayah tersebut. Kini, tujuan mereka adalah wilayah bernama Rue, wilayah yang cukup jauh dari tempat si jago merah. Di lain situasi, Ruby sudah tiba di lokasi evakuasi yang sangat jauh dari si jago merah. Di situ, Ruby bertanya kepada rekan-rekannya di manakah Kevin dan para murid. Ternyata, sejak terjadinya gangguan, Ruby tak mendapat kabar sama sekali dari Kevin. Maka dari itu, Ruby pun mencoba untuk menenangkan para orang tua murid. Disinilah Ruby berkata bahwa Kevin adalah pengemudi bus yang baik, dan Mary adalah guru yang bisa membimbing para murid dengan baik. Jadi, Ruby mengingatkan para orang tua siswa agar tidak panik, meski dalam hatinya sendiri Ruby sangat khawatir. For Kevin McKay as he is all we have got out there, okay? Lalu, karena panasnya udara dan hawa di dalam bus, Mary menyuruh Kevin untuk mencari air lebih dulu agar para murid merasa adem. Karena bisa-bisa jika situasi seperti ini terus, kebanyakan dari mereka akan mengalami dehidrasi. Disinilah dengan nekat, karena hanya Kevin yang bisa diandalkan terus-menerus, Mary akhirnya mencoba untuk turun dari mobil mencari persediaan air bagi mereka semua. Khawatir angin akan bertiup kencang, Kevin pun menyuruh Mary untuk bisa cepat-cepat. Untungnya, tak lama dari itu Mary berhasil mendapatkan stok persediaan air yang bisa membantu mereka mengatasi dehidrasi. Sesaat kemudian, Kevin dihampiri oleh beberapa warga yang hendak pergi dari lokasi tujuan Kevin. Pada kesempatan itu, mereka memperingatkan Kevin kalau tidak ada jalan lain lagi, sebab hampir semua sudut sudah dilalap si jago merah. Di sini, Kevin pun peka jikalau mereka melakukan putar balik, sama saja Kevin membawa mereka semua ke dalam maut. Pada akhirnya, Kevin memutuskan untuk mengecek area sekitaran mereka lebih dulu. Setelah memeriksa keadaan sekitar, Kevin mengatakan kepada Mary kalau mereka sudahlah terkepung api. Tak ada jalan lain lagi selain berdoa dan menunggu bantuan datang. Maka dari itu, Kevin pun hanya bisa menyarankan mereka untuk tetap diam di dalam mobil. Kemudian, Kevin meminta Mary untuk menyuruh semua murid menjauhi jendela karena ia akan menutup beberapa saluran udara supaya asap tidak memasuki mobil dan mempengaruhi pernafasan anak-anak. Selaku kepala pemadam kebakaran yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi, Martinez mengadakan konferensi pers dan menenangkan semua warga. Di sini, Martinez menegaskan bahwa ia bersama timnya akan berusaha semaksimal mungkin memadamkan api dan mengevakuasi para warga yang terjebak. Sebelum sesi itu berakhir, Martinez pun meminta maaf jika adanya korban jiwa akibat situasi ini.
Di tengah situasi ambigu inilah, Mary dan juga Kevin curhat berkeluh kesah tentang kisah hidup mereka masing-masing. Di mana rupanya Mary merupakan single mom yang mengurus anaknya sendiri karena mantan suami Mary yang tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan Kevin, selain kisah rumah tangganya yang hancur, Kevin ternyata baru saja ditinggal oleh ayahnya. Hubungan Kevin dengan sang ayah selama 28 tahun tidaklah baik-baik saja, di mana Kevin tidak mau berbicara sama sekali dengan sang ayah akibat masalah di masa lalu. Hingga di suatu hari, ayah Kevin mencoba untuk berbicara dan meminta maaf padanya. Namun, Kevin yang terlanjur kecewa tidak mau menuruti permintaan sang ayah sampai sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama, tiba-tiba api mulai menyambar di sekitaran bus, membuat Kevin dan Mary sontak mengambil alat pemadam dan berusaha memadamkan api-api itu. Dirasa ini akan semakin menyebar dan membesar, Kevin berniat untuk menggaspol saja mobilnya pergi dari sana. Sayang, karena mesin mobilnya yang rusak, ia pun harus menyuruh Mary untuk menggantikannya karena Kevin akan mencoba memperbaiki mesin mobil lebih dulu. Untungnya Kevin dapat memperbaiki mesin mobilnya sebelum mereka dilahap si jago merah. Meski banyaknya api yang menghadang, Kevin dengan segenap kemampuannya mencoba menerobos segala rintangan agar ia bisa menyelamatkan banyak nyawa yang ia bawa. Dewi Fortuna tampaknya berpihak kepada mereka, karena Kevin pada akhirnya berhasil membawa bus yang ia tunggangi keluar dari zona tersebut. Mary dan para murid pun sangat senang karena mereka berhasil selamat dari tragedi mengerikan yang baru saja mereka lalui. Akhirnya, setelah melalui peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, Kevin berhasil mengantarkan semua murid ke lokasi evakuasi selanjutnya. Orang tua murid beserta Ruby yang mengetahui hal ini tentu sangat merasa bahagia. Lalu, sebelum berpisah dengan Kevin, Mary berterima kasih kepada Kevin dan langsung memeluk Kevin saat itu juga. Di sini gue berharap banget semoga Kevin bersama Mary bisa melanjutkan ini ke jenjang pernikahan. Kevin yang teringat dengan keluarganya langsung bergegas mencari keberadaan sang ibu yang bisa saja ada di sekitaran para pengungsi. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Kevin pun dapat bertemu dengan ibunya yang sudah lebih dulu dievakuasi. Pada kesempatan itulah, ibu Kevin mengatakan bahwa Shaun sebelumnya sudah dibawa oleh Linda untuk pulang ke rumahnya. Khawatir dengan keselamatan anak dan mantan istrinya, Kevin langsung pergi menuju lokasi yang ditunjukkan oleh sang ibu. Sesampainya di lokasi, Kevin mendapati kalau rumah yang ditinggali oleh Linda sudahlah hancur lebur dilahap api. Tapi meski demikian, secara ajaib, Shaun dan Linda bisa muncul dan membuat Kevin sangat senang. Disitulah Shaun yang tadinya muak dengan Kevin seketika merindukan sosok ayahnya. Karena akibat kejadian itu, Shaun pun sadar betapa berharga dan berartinya sosok Kevin. Begitu juga yang dirasakan oleh Linda. Film ini diangkat dari kisah nyata guys, dan tentu segala kisah yang terjadi benar-benar persis dengan apa yang terjadi di kisah nyata. Dari apa yang terjadi di film ini, gue tak pernah henti-hentinya untuk mendoakan kalian sebagai penonton dari channel ini agar selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan juga kesehatan. Ya, setidak-tidaknya kalian harus merasakan kebahagiaan terus-menerus. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Lost Bus tahun 2025. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.